harusnya Bareskrim, ya Kapolri itu harus menjemput Jokowi dan menangkapnya sekarang juga. Dan kita tahu siapa yang mendelete itu di Kaskus itu, siapa adminnya, ya, yang mendelete pos-posnya si Pupu Papa itu, kita tahu itu. Nanti terserah hakimnya menghukum dia atau memaafkan Kasmujo. Tetapi untuk Jokowi jangan pernah dimaafkan, ya, karena dia otaknya. Kenapa CV dari Joko Widodo itu bisa hilang di server KPU dan KPUD? Berarti ada yang menghapus. Siapa yang menghapus itu? Itu yang harus ditangkap. Kok bisa dia mengkhianati pembimbing sesungguhnya dengan mengaku Kasmujo sebagai pembimbingnya? Itu kan pengkhianatan itu. Itulah saudara-saudara, kita harus lebih banyak teriak. Seperti kita contoh negara Korea Selatan, negara Jepang, Taiwan, itu sangat cerewet keluarganya. Ya, makanya hapuskan itu Pak Prabowo Undang-Undang ITE itu. Undang-Undang ITE itu side effect-nya, ya, efek sampingnya adalah membuat masyarakat bungkam, takut. Dikit-dikit Undang-Undang ITE, dikit-dikit Undang-Undang ITE. Padahal rakyat ingin yang bersuara, mengkritik pemerintahnya, itulah mengkritik negaranya lewat pemerintahnya. Itulah warga negara yang benar-benar sayang sama Republik ini, daripada warga negara yang cuek, yang cuma mengurusi perutnya saja, gitu loh, yang memilih untuk menjadi penjilat. Itu justru gak sayang sama negaranya. Yang sayang sama negaranya adalah mereka yang protes supaya pemerintahan lebih baik, lebih bersih, tapi takut karena Undang-Undang ITE. Ya, analisis ilmiah saya saja tentang Times New Roman langsung diancam Undang-Undang ITE sama pengacaranya Jokowi itu. Ya, 8 tahun sama 12 tahun. Siapa lagi yang mau bersuara? Coba bayangkan, ya. Padahal yang saya katakan ya basis ilmiahnya jelas. Ya kan? Ya memang Windows 31 itu, versi Windows 31 dimulainya disebarkannya font digital Times New Roman dengan teknologi PostScript 1 yang membuat lengkungan itu menggunakan kurva Bezier. Itu semua bisa orang tahu, ya, tapi itu lebih baik dikriminalkan kayak gitu. Itu loh, hanya karena saya bilang sesuatu yang memang dasarnya memang semua orang tahu, gitu loh. Di Windows 31 lah dimulainya era digital font yang cantik, teknologi PostScript 1. Ya, Windows 31 disitulah menjadi font default atau default font. Ketika kita buka new dokumen, maka di situ langsung fontnya otomatis Times New Roman. Karena baru itu, gitu loh. Karena waktu itu, ya, penggunaan kurva polinomial Bezier, ya, polinomial pangkat 2 dan pangkat 3 diterapkan dalam membuat lengkungan, ya, lengkungan A, D, gitu ya, untuk Times New Roman. Itu sangat cantik, itu sangat spektakuler saat itu. Makanya di dalam dunia akademik kebanyakan diwajibkan menggunakan Times New Roman, saking cantiknya sejak tahun 92, gitu. Itu jelas itu basis ilmiahnya, nggak ada yang bisa bantah itu. Si Jokowi langsung sakit hati kepalanya karena saya bilang Times New Roman tidak ada tahun 85, sejak tahun 92. Bagaimanalah merekonstruksi lembar pengesahan skripsi dia yang sangat cantik itu, ya kan? Nggak bisa dijawab, langsung orang dikriminalkan dengan ITE. Jadi ITE ini adalah cara untuk membungkam rakyat. Cara membungkam rakyat dengan ITE. Akhirnya rakyat takut memberikan masukan kepada pemerintahnya, ya, untuk negaranya, gitu loh. Kalau rakyatnya takut memberikan masukan kepada pemerintahnya, kepada negaranya, maka hancurlah negara itu. Sama dalam keluarga, ya. Kalau kita di dalam keluarga punya orang tua yang tingkat demokrasinya tinggi, maka baguslah keluarga itu. Di rumah makan, di meja makan misalnya, ya. Nah, sambil makan, bahkan anaknya bisa memberikan masukan kepada orang tuanya, gitu loh. Bukan orang tuanya yang otoriter. Misalnya, pada saat anaknya memberikan masukan kepada orang tuanya, terus orang tuanya mengatakan begini, "Sip me bebek, emangat pehosianau dope." Nah, itu pasti keluarga itu tidak baik, ya. Ketika anaknya memberikan masukan, bapaknya justru bilang, "Diamlah mulutmu, aku yang ngasih makan kau,
Ngapain kau banyak kali omonganmu? Nah, itulah tipikal yang tidak educated. Ya. Kalau keluarganya atau orang tuanya yang sudah well educated, pasti menghargai masukan bahkan dari anaknya. Begitu juga kita dalam bernegara. Ya. Kalau banyak masukan, kritikan dari rakyat dan itu diserap oleh para pejabat, ya, suara-suara rakyat itu, maka mereka akan berpikir mencari jalan terbaik untuk mencari solusi. Bagaimana Indonesia ini bisa setara, ya minimum dengan Malaysia lah dulu. Gak usah jauh-jauh dengan Eropa ataupun Amerika. Ya. Bagaimana itu? Gitu loh. Supaya kita setara minimum dengan Malaysia. Tapi kan ini enggak. Ya, 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, malah 60% penduduk Indonesia miskin atau 172 juta. Berarti kan gagal. Ya, manusia gagal seperti itu, nggak mungkin lah anaknya kita perlukan lagi. Ya, pasti gagal lagi tuh si Papa kalau jadi presiden. Ya kan? Ya. Jadi kalau cuma menjilatnya, ya, kalau kita sebagai rakyat hanya bisa menjilat seperti para buzzer ini, maka terciptalah otoriter-otoriter, rezim-rezim penipu seperti rezim Joko Widodo karena udah terbiasa dia dijilat. Gitu loh. Penjilat itulah yang membuat Joko Widodo itu seperti sekarang ini, anti kritik. Gitu. Pengkritik yang pedas itu sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Daripada penjilat. Penjilat itu yang menghancurkan demokrasi. Yang menghancurkan kita negara ini, ya. Kenapa Barreskrim tidak memeriksa, ya, KPU, KPUD? Kenapa CV dari Joko Widodo itu bisa hilang di server KPU dan KPUD? Berarti ada yang menghapus. Siapa yang menghapus itu? Itu yang harus ditangkap, Pak. Barreskrim kalau kalian profesional. Begitu loh. Kok bisa CV dari seorang capres itu hilang di server KPU? Rakyat perlu tahu. Sekarang terutama. Ya? Apakah ijazahnya Joko Widodo yang dipakai pada saat dia mencalonkan wali kota Solo, gubernur DKI, dan ketika presiden? Ini kan perlu tahu rakyat, kok malah hilang. Berarti kan ada yang menghapus. Siapa yang menghapus itu? Itulah yang perlu diperiksa Barreskrim. Gak bakal maju, malah mundur. Kita gak bakal menjadi setara seperti Malaysia. Jauh. Ya, Malaysia sudah 3-4 kali apanya gajinya per bulan, kesejahteraannya dari kita. Kita ya gini-gini aja. Ya, untuk membayar hutang 803 triliun pada bulan Juni bulan depan. Akibat hutang Joko Widodo, ya, Pak Prabowo harus menarik hutang baru. Terus sampai kapan lah ini hutang Indonesia ini? Ya, akibat perbuatan Jokowi ini sampai 2029 nanti terus Pak Prabowo ini membayar hutang. Entah kemana hutangnya itu. Kenapa saya bilang entah kemana? Buktinya miskin Indonesia versi Bank Dunia 172 juta. Berarti hutang kemarin untuk apa? Untuk bansos, ya, yang habis begitu saja 500 triliun per tahun. Untuk memenangkan siapa? Si Samsul Fat ini. Gitu loh. Samsul Fat inilah produk langsungnya dari Jokowi yang membuat hutang menggunung. Begitu juga dengan sebenarnya kalau kita di negara maju, ya, kalau peradaban demokrasi kita sudah maju, maka Joko Widodo itu berikut dengan Kasmujo sudah ditangkap karena sudah menipu jutaan publik. Jokowi pada tahun 2017 itu masih presiden. Presiden tidak boleh menipu rakyatnya. Ya, bayangkanlah 2017 dia berdialog, berdrama dengan Kasmujo, seolah-olah dia melakukan bimbingan skripsi. Ya, berulang kali, galak sekali Kasmujo ini. Padahal ternyata Kasmujo cuma asisten dosen, tidak ada kaitannya dengan skripsi. Bayangkan, ya, Joko Widodo saat itu masih seorang presiden dan menipu publik. Mana boleh seorang presiden menipu publik, menipu rakyatnya. Harusnya Barreskrim, ya, Kapolri itu harus menjemput Jokowi dan menangkapnya sekarang juga. Kalau berani. Nah, kebetulan Listio Sigit Prabowo ini adalah orang yang diangkat Jokowi, yang nggak mungkin berani. Akhirnya hukum itu tumpul terhadap Jokowi, walaupun dia sebagai presiden sudah menipu rakyat beserta dengan
Kasmujo, tetapi hukum itu nggak bisa diterapkan kepada Jokowi. Kalau orang lain itu menipu publik, sudah ditangkap itu. Enteng, ringan tangan polisi untuk menangkap itu. Tapi karena yang melakukan Jokowi, ya, dan Kapolri itu diangkat oleh Jokowi, maka Jokowi tidak tersentuh hukum. Dengan Jokowi menipu sebagai presiden tersebut, para ternaknya bingung saya, ya. Di mana sih moralitas kalian sebagai buzzer? Apa karena duit itu sudah menumpulkan kalian sehingga kalian menjadi individu yang tidak punya lagi kewarasan? Kita kan ingin memiliki presiden yang tidak menipu rakyatnya. Presiden sebagai panutan moral. Gitu loh. Presiden yang tidak terbiasa menipu, apalagi menipu rakyatnya. Ya, kita ingin memiliki presiden yang ya hidupnya mendekati sempurna lah. Ya, bukan seperti saya, presiden, ya jauh integritas moralnya di atas saya, 100 kali lipat dari saya. Gitu loh. Makanya orang yang ingin mencalonkan jadi presiden, lihat dulu dirimu, tukang tipu nggak tahu. Kalau masih terbiasa menipu, jangan stop dirimu mencalonkan diri jadi presiden, nggak layak. Karena ketika kau jadi presiden, kau akan menjadi tiang moral, ya, contoh moralitas yang dicontoh oleh generasi-generasi muda terutama. Makanya dia harus seorang manusia yang mendekati sempurna. Gitu loh. Yang tidak boleh berbohong. Masa pembimbing skripsinya saja berbohong? Padahal seharusnya kalau dia benar melakukan skripsi, itu kan di lembar pengesahan skripsinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kok bisa dia mengkhianati pembimbing sesungguhnya dengan mengakui Kasmujo sebagai pembimbingnya? Itu kan pengkhianatan itu secara akademik itu. Ya. Mana bisa Indonesia ini dipimpin oleh seorang presiden tukang tipu? Nggak boleh. Gitu loh. Ya. Terserahlah kalian para buzzer, kok banyak sekali di sini ya. Mungkin karena saya malas menghapus ketika saya nggak bawa laptop ya. Saya cuma bawa HP saja ini, nongkrong di kafe. Ya, iseng-iseng saya live, langsung datang buzzer-buzzer ini. Ya, seolah-olah saya musuh kalian, seolah-olah saya yang membuat kalian miskin, seolah-olah saya membuat kalian pengangguran. Yang membuat kalian miskin dan pengangguran saat ini adalah Joko Widodo, bukan saya. Saya siapa saya? Kok sebegitu bencinya kalian sama saya? Saya hanyalah masyarakat biasa, rakyat biasa yang nggak punya kemampuan kebijakan untuk mengutang, menambah hutang negara, ya, yang membuat yang mengatakan bahwa kita akan bangun ibu kota Nusantara tanpa APBN. Ternyata modalnya APBN semua. Sekarang di stop. Itulah. Apalah hasilnya sekarang? Jadi tempat drone, foto-foto gitu aja. Hasilnya apa? Ya, sudah 100 sekian triliun uang rakyat ke situ. Hasilnya apa? Nol. Dan bahkan mangkrak itu. Karena sudah dihentikan oleh Pak Prabowo, katanya anggarannya sudah dihentikan oleh Sri Mulyani. Ya, jadi apalah itu? Coba, ya, mangkrak begitu 100 triliun lebih. Dulu waktu Hambalang berapa triliun? Sudah ributnya satu dunia. Ya, sekarang IKN ternak-ternaknya itu munafik itu. Sekarang mangkrak. Apa hasilnya? Ya, saya yakin ya sampai berakhir periode Pak Prabowo Subianto ini, IKN ini bakal menjadi sarang burung hantu. Sarang apa itu? Batman. Apa itu Batman? Kelelawar. Seperti desainnya itu ya, mirip kelelawar itu, Batman. Ya, rumahnya Batman itu. Nggak ada, ya nggak tahu kalau kalian yang seninya tingkat tinggi ya. Kalau saya dari mata awam saya, dengan kemampuan seni saya yang nggak ada apa-apanya, ya kalau saya jujur, memang saya katakan itu, apanya itu kantor kepresidenannya itu yang pakai begini itu yang mirip rumahnya Batman itu loh. Desain apa itu, desain rumahnya apa itu Batman kartun itu ya mirip itulah saya lihat. Nggak ada berubahnya sama sekali ya. Begini ya bagi saya. Kalau nggak tahu kalau bagi kalian, kalau dari mata awam saya yang nggak punya kemampuan seni, ya itulah persepsi saya. Ya persepsi saya nggak bisa diatur orang kan. Bagi persepsi saya memang kayak sangkar Batman ya. Dan hasilnya mangkrak. Siapa yang tinggal di sana sekarang? Sudah 100 triliun. Ya. Jadi nggak ada yang tinggal di sana, tapi sudah 100 triliun uang rakyat. Apa? Ya. Coba 100 triliun itu untuk memperlebar jalan mulai dari Aceh sampai Lampung, atau mulai dari Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan, 100 triliun. Itu mungkin jalan lebarnya sudah 2 kali lipat itu. Ya. Nggak sia-sia uang itu. Inilah 100 triliun.
Apa gunanya? Coba kita tunggu bersama lah sampai 5 tahun kepemimpinan Pak Prabowo ini jadi apa lagi kain itu. Ya. Ya, jadi saudara-saudara, ya kita menginginkan ya si asam sulfat ini ya, karena caranya tidak benar si asam sulfat ini ya, si Fufu Fafa, si apa ini, si Gibran ini, caranya dia menjadi wapres itu tidak benar dengan melanggar konstitusi, mengubah konstitusi ya, maka dia harus diturunkan ya. Dia adalah warisan Jokowi yang harus dibersihkan, cukup ya, keluarga Jokowi cukup. Dan itu si mantunya itu, gubernurnya itu juga dimakjulkan, itu sisa-sisa Jokowi itu harus dibersihkan ya. Sudah cukuplah Jokowi apa keluarganya itu menjadi periode terburuk, sejarah terburuk demokrasi Indonesia ya. Kita harus apakan si asam sulfat itu dengan apanya ini, gubernur Sumut yang modal mantu saja bisa jadi gubernur, nggak ada prestasi dia kecuali jadi mantu Jokowi ya. Kalau kata orang dulu mau kondo ya, kalian memperpanjang itu. Kalau waktu saya kuliah dulu mau kondo katanya. Nanti kalau saya sebutkan dilarang sama YouTube. Hentikan dinasti Jokowi. Sudah hancur negara ini oleh Jokowi. Iya betul, tapi buzzernya itu loh. Saya. Apa aja ya logikanya itu loh. Tetap aja mencintai. Udah jelas-jelas 2017 menipu rakyat. Ya, ngomong-ngomong skripsi kepada Kasmujo yang masih asisten dosen. Bolak-balik. Apa itu konsultasi skripsi, bimbingan skripsi. Padahal Kasmujo aja masih asisten dosen. Jangankan membimbing skripsi, mengajar aja nggak boleh. Kan itu aja udah menipu. Kalian puji lagi si penipu itu. Kalian ini bah. Prabowo pelindung jasa palsu. Kita mengimbau kepada masyarakat agar bersama-sama jagain Kasmujo. Kita khawatir termul lagi siapin kopi sianida buat Kasmujo sehingga di sidang nanti tak bersaksi ya. Janganlah ya. Kita berharap jangan Pak Kasmujo bisa sehat-sehat dan jujur di pengadilan nanti ya. Nanti terserah hakimnya mau menghukum dia atau memaafkan Kasmujo. Tetapi untuk Jokowi jangan pernah dimaafkan ya, karena dia otaknya ya yang memanfaatkan Kasmujo. Ya, tetapi secara pribadi saya, itu kan nanti hakim ya. Kalau secara pribadi saya, ya Kasmujo tetap bersalah. Karena tahun 2017, oke lah di hari H dia tidak bisa membantah Jokowi sebagai presiden. Harusnya besoknya atau sorenya atau lusanya ya dia bantah, dia koreksi. Ini kan enggak. Ya, besoknya atau lusanya ya dia koreksi lah harusnya. Sebenarnya saya tidak ada kaitannya dengan pembimbingan skripsi Jokowi. Itu mungkin slip tang atau bagaimana. Gitu harusnya. Tetapi kan nggak dinikmati dia 8 tahun ini. Kemarin baru dikoreksi dia setelah dituntut ya di pengadilan oleh seorang pengacara dari Makassar. Kan gitu loh. Horas Kaltim ya, kita yang masih cinta sama negara ini, sama republik ini ya kita pantas bersuara. Kalian bersuara lah, bersuara karena apa? Negara kita ini milik kita bersama loh. Saudara-saudara, kita berhak bersuara karena negara ini didirikan oleh nenek moyang kita. Bukan hanya nenek moyangnya Pak Prabowo, bukan hanya nenek moyangnya si Jokowi itu. Ini milik negara nenek moyang kita, jadi kita berhak bersuara. Gitu loh. Kalau kita di-ITE-kan semua, ya kalau kita bersuara sudah jutaan, siapa yang mau di-ITE-kan? Penuh penjara itu kan? Gitu loh. Yang pasti negara ini adalah negara nenek moyang kita, kita berhak untuk bersuara, kita berhak untuk memprotes. Karena Pak Prabowo Subianto sekarang pun itu dipilih oleh rakyat. Artinya apa? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, suara rakyat harus didengar oleh Pak Prabowo Subianto. Gitu loh. Jangan suaranya Jokowi, Pak. Dian, Bung Rismon senggal Jokowi LBP pasang badan. LBP kan udah tua itu ya. Ngapain kita dengarkan yang sudah apa ya? Mungkin sudah korslet apanya, otaknya ya. Bagi dia adalah kepentingannya. Gitu loh. Masalahnya si Luhut itu kaya, kita kaya nggak? Makmur nggak kita? Justru miskin kan? Gitu loh. Memang Luhut bin Sarpanjaitan itu bisa membantah data-data statistiknya Bank Dunia Indonesia miskin dengan kategori $3 per hari. Ya, apakah dia bisa bantah data dari Bank Dunia itu? 60% penduduk Indonesia miskin, 172 juta penduduk Indonesia miskin. Enggak kan? Gitu loh. Bahwa pendapatan per kapita rakyat Indonesia jauh di bawah Malaysia. Gitu loh. Makanya Indonesia gelap. Ya. Gitu loh. Memangnya Luhut itu bisa bantah itu? Udahlah, sudah mau mati juga dia, ngapain didengarkan itu orang, ya. Pengukuhan Profesor Ahmad Sumitro di laman UGM tanggal 22 Maret 1986. Iya. Pengukuhannya kan Maret 1986.
Sementara di lembar pengesahan Joko Widodo, ya, itu apanya, dia lulus 5 November 1985. Di situ sudah pakai profesor. Pertanyaannya, kenapa di Prakata masih pakai doktor? Di Prakatanya pakai doktor. Sementara di lembar pengesahannya pakai profesor. Itu kan perlu dijawab Bareskrim itu. Jangan pula nanti Bareskrim mengatakan, iya, ijazah Jokowi identik dengan ijazah-ijazah lainnya. Sementara ijazah-ijazah lainnya pun baik, ijazahnya Jokowi pun nggak ditunjukkan. Bagaimana yang identik itu? Kan hanya ada di Indonesia itu. Ya. Hasil analisis forensik diumumkan, tetapi yang diuji nggak tahu kita apa. Gitu loh. Cuma omongan-omongan saja yang kita uji adalah ijazah Joko Widodo. Bentuknya rakyat nggak tahu. Bentuknya kayak mana. Kan kacau gitu ya. Kita kan bukan menuntut Jokowi itu sebagai masyarakat biasa seperti saya, kalian. Enggak lah. Yang kita tuntut kan karena Jokowi sudah jadi presiden 2 periode. Ya tentu integritas moralnya dia harusnya kita tuntut 10 kali lipat daripada kita. Lebih baik dari kita. Kalau Jokowi cuma wali kota saja pun dari Solo sana atau gubernur DKI, ya nggak mungkin kita minta seperti ini. Karena dia presiden seluruh bangsa Indonesia, maka moralitasnya dia harus kita tuntut 10 kali lebih baik daripada masyarakat biasa. Gitu loh, ya wajar lah. Karena kan dia menggunakan semua, dia punya kekuasaan yang sangat besar, menggunakan anggaran, menambah hutang, membuat kebijakan-kebijakan. Masa dituntut rakyat untuk membuka ijazahnya aja nggak mau? Ya, padahal harusnya ijazahnya itu harus dipajang di Balerung UGM kalau asli. Kan begitu. Kita kan bukan menuntut Jokowi sebagai manusia biasa, warga biasa, gitu loh. Presiden 2 periode loh. Kok bisa nggak mau menunjukkan ke rakyatnya? 2 periode 10 tahun. Jangan jadi haters. Gimana ya? Jadi maksudnya Jokowi ini begitu semena-mena mengubah-ubah konstitusi, menempatkan anaknya jadi wapres, dengan suka-sukanya mengubah konstitusi. Kau larang saya diam, kau larang rakyat diam. Kan ini negara bukan miliknya Jokowi loh. Ya, ya kami berhak bersuara. Ya, bukan hanya karena kau cinta Jokowi terus melarang kami bersuara. Ya terserah, lanjutkan kau cinta Jokowi, tapi kalian tidak punya hak untuk orang lain untuk mengkritik Jokowi. Ya, ya menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya juga kami berhak. Karena 10 tahun dia menggunakan anggaran menjadi presiden, gitu loh. Ya terserah kau kalau kau menjadi penjilat, itu pilihanmu. Kan? Pilihan orang lain juga untuk menggunakan logikanya untuk cerdas supaya jangan gampang menjadi penjilat, itu pilihan orang lain juga, hargai, gitu loh. Ya. Saya sudahi lah ya. Ya, intinya dari pembicaraan kita ini selalu kita ungkapkan, kita harus hentikan rezim Joko Widodo, dinasti Joko Widodo ini. Dengan cara apa? Ya, yang memakjulkan si Gibran asam sulfat ini, Fufu Fafa ini, ya. Kalau Pak Prabowo mau memberikan kepres, membentuk tim ahli, Pak Prabowo ya, tim ahli isinya ahli forensik independen ini, ya, 1 minggu saja pun bisa kita periksa server Kaskus itu untuk menentukan siapa itu si Fufu Fafa asam sulfat itu, gitu Pak Prabowo Subianto, ya. Bapak bentuk saja kepres, ya, isinya tim independen, Bapak Prabowo, ya. Bentuk tim independen isinya ahli digital semua, untuk khususnya untuk database, ya. 1 minggu saja sudah bisa kita tentukan dengan mengaudit itu server Kaskus. 1 minggu saja, walaupun sudah di-delete, ya, walaupun sudah di-delete, itu masih bisa itu kita tambang itu, ya. Apalagi dalam bentuk cuma teks, ya. Kalau gambar memang agak susah, gambar, video dan suara memang agak susah merekonstruksinya ketika dia sudah di-delete. Tapi kalau teks masih bisa Pak kita dapatkan isi dari teks itu, ya, dan bisa kita dapatkan siapa sesungguhnya si Fufu Fafa itu, gitu. Kalau Pak Prabowo Subianto mau menyelesaikan masalah Fufu Fafa ini, ya bisa kita apakan Pak dengan server Kaskus. Gitu aja pesan saya untuk Pak Prabowo Subianto, ya. 1 minggu itu bisa itu Pak, kita korek-korek itu, kita tambang itu yang sudah di-delete, dan kita tahu siapa yang mendelete itu di Kaskus itu, siapa adminnya, ya, yang mendelete pos-posnya si Fufu Fafa itu, kita tahu itu, gitu. Supaya bersih Pak sejarah Indonesia ini. Nggak mau kita wakil presiden yang ocehannya itu memberikan itu di Kaskus itu. Saya kan sudah baca kompilasi dari pos-posnya Fufu Fafa dikasih Pak Roy itu dalam bentuk PDF. Saya sudah baca itu semua, mengerikan sekali. Bayangkan itu, waduh,
Kita tidak menginginkan asam sulfat itu seperti itu bisa jadi wapres itu. Masih bertahan jadi wapres itu dengan tulisan seperti itu. Ya, sadis sekali itu. Iya, kepada dia harusnya dikenakan ITE itu. Tetapi untuk memastikan secara hukum, Pak, ya, kita audit. Ya nggak usah saya pun, kalau Bapak khawatir bias, oke, bentuk tim independen lain, Pak. Ya 10 orang saja, ahli forensik, ahli digital, untuk mengaudit server Kaskus. Selesai itu 1 minggu, Pak. Dapat itu siapa si Fufu Papa sebenarnya. Ya karena dari situ bisa ditahu ya kan, apa namanya, di log database-nya siapa itu yang mengirim itu, pakai HP, pakai perangkat apa, itu semua jelas kan, Pak. Ya, di setiap pos itu pasti ada identitas itu. Siapa, dari mana dikirimkan, toolnya apa, softwarenya apa, hardwarenya apa, ada itu jejaknya, Pak, di log database itu. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.